Anies Baswedan kembali bergandengan mesra dengan Rizik Syihab. Terakhir, Anies Baswedan menghadiri ulang tahun Front Pembela Islam (FPI) tahun 2019. 1 tahun sebelum FPI dibubarkan. Waktu itu Rizik sudah kabur ke Saudi. Sejak menjadi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tidak pernah absen menghadiri ulang tahun FPI. Tak hanya hadir, Anies juga memberikan puja-puji pada FPI setinggi langit. Pada Milad FPI tahun 2018, Anies menyebut FPI bisa menjadi perekat umat. Tak lupa waktu itu, Anies juga mendoakan Rizik yang tengah di Saudi agar diberi kesehatan, dan mengungkapkan harapannya kembali bersama Rizik. Pada tahun 2019, Anies kembali menghadiri Ultah alias Milad FPI. Ia menegaskan bahwa kehadiran FPI memberikan manfaat. Kita paham, yang dimaksud FPI itu memberikan manfaat tentunya buat Anies dan golongannya. Tahun 2020, FPI tidak menyelenggarakan acara milad karena pandemi. Kalau ada acara ultah FPI tidak ada pandemi, pastinya tahun itu Anies kembali hadir. Ketika Rizik kembali dari Saudi pada tahun 2020, Anies seperti tergopoh-gopoh menyambutnya. Padahal waktu itu kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Siapapun yang baru datang dari luar negeri harus dikarantina. Tapi Anies malah sowan dan bertemu langsung dengan Rizik di markas FPI di Petamburan. Namun saat Rizik kena kasus, FPI dibubarkan, Anies seperti diam 1000 bahasa. Dia tidak pernah menyinggung soal Rizik dan FPI di publik. Anies sedang menjalankan skenario yang aman. Kini saat Anies mau lengser dan didukung oleh gerombolannya untuk capres, Anies kembali bercengkrama dengan Rizik. Kalau kata anak-anak muda zaman dulu, ini CLBK, cinta lama bersemi kembali. Rizik sendiri mengungkapkan kebanggaannya pada Anies. Ya, kita tahu semua. Meski Anies seperti tak berbuat apa-apa saat Rizik dan FPI kena kasus yang ujungnya FPI dibubarkan. Atau jangan-jangan peran Anies selama ini di balik layar, tersembunyi dari publik, tapi tetap punya sumbangsih yang besar terhadap Rizik dan FPI? Bisa jadi. Karena kalau benar Anies selama ini acuh tak acuh pada Rizik dan FPI, pastinya mereka akan marah besar pada Anies. Tapi ini kok sekarang langsung disambut dengan penuh kehangatan. Sepertinya memang ada kerjasama antara keduanya, antara Rizik dan Anies. Meski Rizik dan FPI kena kasus, tapi tak pernah ditampilkan oleh Anies ke publik. Kini menyambut 2024, hubungan antara Anies dan Rizik kembali dipertontonkan ke publik. Ini semacam deklarasi simbolis setelah Anies secara resmi mendapatkan dukungan dari Nasdem dan bertemu dengan Demokrat dan AHY, kini restu dan doa dari imam besar, gelar yang diberikan dan diakui oleh golongan mereka saja sudah dikantongi oleh Anies. Kedekatan Anies dan Rizik adalah koalisi yang sebenarnya. Kalau selama ini ada kegiatan yang konon dibilang Anies mau menjadi sosok yang toleran dan mau berhenti bermain politik identitas, itu hanya pencitraan, hanya untuk rebranding, hanya teknik marketing belaka, karena sejatinya dan yang pasti adalah koalisi Anies dan Rizik ini.
Karena politik identitas dan politisasi agamalah yang bisa dibanggakan oleh Anies. Tak ada yang bisa dibanggakan oleh Anies selama 5 tahun menguasai Jakarta. Banjir makin menjadi-jadi, bahkan sampai Anies mau lengser, macet tambah parah, pengangguran dan kemiskinan di Jakarta semakin naik, kesenjangan yang kaya dan miskin semakin tajam di Jakarta karena orientasi pembangunan Anies hanya di kawasan Sudirman dan Tamrin. Tapi penataan kampung-kampung tidak terjadi. Orientasi pembangunan Anies pada penyerapan anggaran, bukan pada kebutuhan mendesak warganya. Pembangunan gedung-gedung meski hasil dari ngutang seperti JIS, Formula E yang menyedot miliaran, hingga proyek konyol seperti sumur resapan yang fungsinya bukan menyerap air tapi menyerap anggaran. Kita hanya bisa bersiap-siap. Pengalaman brutal Pilkada Jakarta tahun 2016-2017 di mana ayat dan mayat dipermainkan, tampaknya akan terjadi ke seluruh Indonesia dengan hadirnya kembali Anies bersama Rizik di panggung politik nasional.